Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa jurnalis madrasah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita adakan kultum tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ada 3 alasan mengapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan dilaksanakan dan dikerjakan, sebab kesempatan hidup tidaklah lama. Yang kedua, dalam berbuat baik, kita diharuskan untuk saling memotivasi, saling tolong-menolong. Yang ketiga, kesigapan di dalam melakukan kebaikan dibutuhkan yang namanya kesungguhan. Maka kita mesti beramal soleh, berbuat kebaikan. Hidup adalah perjuangan dan hidup adalah kompetisi. Kita perhatikan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dianya beriman, maka sungguh pasti kami beri dia kehidupan yang baik, dan sungguh pasti kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Dari pembahasan ayat tersebut, bahwasanya kita dianjurkan untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Fastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan biasanya di dalam kompetisi ataupun perlombaan ada hal yang ingin dicapai ataupun target yang ingin dicapai. Berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 97 ini ada 2 target yang ingin dicapai. Yang pertama adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami beri dia kehidupan yang baik. Target yang kedua adalah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh pasti kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Selain dari target yang ingin dicapai dalam suatu kompetisi ataupun perlombaan, biasanya juga ada yang namanya syarat dan ketentuan. Di dalam Quran surat An-Nahl ini juga tercantum syarat dan ketentuan. Syarat yang pertama adalah man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, maka sang kompetitor harus melakukan suatu amalan soleh, suatu kebaikan, sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Ini menjadi syarat dari ikut kompetisi ini. Yang kedua, min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Syarat yang kedua adalah baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya dia beriman atau yakin dengan apa yang dilakukan, akan peroleh balasan dari Allah. Nah, jikalau kedua syarat ini telah terpenuhi dan seorang mukmin itu telah melakukan amalan soleha maupun amal soleh, perbuatan baik, maka mudah-mudahan dan insya Allah Allah akan memenuhi janjinya. Yang pertama adalah walanahyiyannahu hayatan thayyibah. Kami ulangi, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
maka sungguh pasti kami beri kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu ukurannya bukanlah harta yang banyak ataupun tingginya jabatan. Karena kalau harta yang banyak, kita bisa lihat kisah Qorun yang harus dibenamkan ke dalam bumi beserta hartanya yang banyak karena kesombongannya. Maka hal itu bukanlah menjadi ukuran kehidupan yang baik. Yang dikatakan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berkah dan kehidupan yang qanaah. Yang kedua, bahwasanya di dalam beramal soleh juga kita dianjurkan untuk menjadikan syarat tadi. Yang kedua adalah mendapatkan balasan yang lebih baik, yaitu walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, sungguh pasti kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Ketika seorang muslim mukmin sudah memenuhi syarat untuk melakukan amal soleh, dan dia akan memperoleh suatu balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Misalkan dia melakukan sholat, maka ganjaran adalah pahala 2 kali lipat. Kemudian ketika dia melakukan puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya juga berlipat ganda. Begitu juga dengan infak dan sodakoh, juga akan memperoleh amalan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana di dalam arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Baik, akan kami bacakan arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Sungguh indah bahwasannya terjemahan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261 mengindikasikan bahwa amalan kita akan dilipat gandakan. Dari 1 butir benih akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 biji. Dan Allah maha luas atas segala karunia-Nya. Maka alangkah baiknya di bulan Ramadan ini kita beramal soleh, berlomba-lomba di dalam kebaikan, agar pelipat gandaan menjadi suatu hal yang menjadi pundi-pundi amalan soleh kita. Untuk itu, marilah kita beramal soleh. Baik pemirsa Laskar Madrasah, demikianlah kultum singkat pada siang ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.